Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Putri dari kelas 11 TJKD 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu basic configuration. Nah, materinya ada 6. Yang pertama yaitu konfigurasi hostname, 2 konfigurasi IP address, 3 tricks about CLI, 4 IP service, 5 router OS, login manajemen user, 6 groups. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Hostname adalah nama identitas dari router MikroTik. Konfigurasi hostname terbagi menjadi 2 cara, yaitu melalui GUI, Graphical User Interface, dan melalui CLI, Command Line Interface. Saya akan mempraktikannya keduanya. Yang pertama, kita buka Winbox terlebih dahulu, lalu login, masuk ke menu System, lalu kita pilih yang Identity. Nah, ini kita ubah nama routernya. Saya akan merubahnya menjadi RP Safirna. Nah, lalu kita apply, lalu kita OK. Maka nama router sudah terganti menjadi RP Safirna ya teman-teman. Nah, ini saya akan mempraktikannya melalui CLI. Kita buka new terminal. Nah, user dan password bisa dilewati dengan menekan Ctrl+C. Nah, ini kita ketikkan sistem, lalu enter. Kita ketikkan identity, lalu enter. Lalu ini kita ketikkan set name RP Safirna. Nah, seperti ini ya teman-teman, lalu enter. Maka nama router sudah terganti menjadi RP Safirna ya teman-teman. Nah, sekian materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi IP address. IP address berfungsi untuk menghubungkan router MikroTik dengan jaringan lain agar dapat saling berkomunikasi. Pengaturan IP juga bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu GUI, Winbox, dan CLI. Nah, saya akan menambahkan IP address melalui GUI. Ini kita masuk ke menu IP, lalu address, klik tombol plus untuk menambahkan alamat IP baru. Ketikkan alamat IP yang diinginkan, misalnya 192.168.32.1. Untuk memilih interface, kita bisa mengeceknya di terminal terlebih dahulu. Ini kita akan new terminal. Nah, ini kita Ctrl+C saja. Ini kita ketikkan interface print. Kita enter. Nah, maka hasilnya akan menampilkan daftar port seperti internet 1 dan internet 2. Pilih interface yang kalian inginkan, misalnya internet 2. Klik apply, lalu OK. Nah, maka akan muncul IP yang sudah ditambahkan ya teman-teman. Nah, lalu saya akan membuat yang IP address melalui CLI. Ini kita buka new terminal. Ini kita Ctrl+C ya teman-teman. Untuk melihat daftar IP yang sudah ada, gunakan perintah IP address print. Nah, lalu untuk melihat daftar interface, gunakan perintah interface print. Untuk menambahkan IP baru, gunakan perintah IP address add address 192.168.32.2. Lalu ini interface internet 3. Kalau sudah kita enter, nah ini kita ketikkan, lihat hasilnya menggunakan perintah IP address print. Nah, maka IP baru pada internet 3 sudah muncul ya teman-teman. Untuk menghapus IP address, gunakan perintah remove diikuti dengan nomor urut IP yang ingin dihapus. Nah, ini kita ketikkan IP address remove. Nah, ini kita ketikkan remove number 2. Nah, ini sudah kita cek hasilnya menggunakan IP address print. Nah, maka pada internet 3 sudah terhapus ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menonaktifkan disable IP address. Disable artinya IP tidak aktif tetapi tidak dihapus. Ini kita melalui GUI. Kita masuk ke IP, lalu address, pilih IP yang ingin disablekan. Klik ikon silang atau ikon disable di toolbar, maka hasilnya sudah dinonaktifkan ya teman-teman. Nah, ini kita melalui CLI. Kita ke terminal terlebih dahulu. Ini kita ketikkan perintah IP address disable 1. Nah, mengaktifkan kembali enable. Untuk mengaktifkannya kembali, gunakan perintah IP address enable 1. Nah, yang selanjutnya mengedit atau mengganti IP address. Untuk mengedit atau mengganti IP yang sudah ada, gunakan perintah set diikuti dengan nomor urut IP dan nilai barunya. Nah, ini kita ketikkan IP address set 1 addresses 192.168.33.1 ya teman-teman. Lalu cek hasilnya menggunakan IP address print.
Nah, maka IP sekarang sudah berubah dari 192.168.32.1 menjadi 192.168.33.1 ya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu trik upload CLI. CLI di Mikrotik berfungsi seperti terminal teks untuk melakukan konfigurasi dengan perintah langsung. Jika di sistem operasi seperti Debian dan Directory, maka di Mikrotik dikenal dengan istilah menu. Untuk masuk ke pengaturan sistem identity, kita bisa mengetikkan sistem identity. Ini kita ketikkan, ini kita enter. Ini saya akan ketik print, tapi saya ketik PR lalu kita tekan tab. Nah, maka otomatis menjadi print ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya tanda tanya, ketik /system lalu tanda tanya. Akan terlihat daftar submenu di dalam menu sistem ya teman-teman. Nah, lalu di CLI asli tidak bisa scroll menggunakan mouse. Biasanya menggunakan tombol panah atas atau bawah pada keyboard untuk menavigasi tampilan. Nah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu IP service. IP service adalah berbagai layanan yang digunakan untuk masuk ke atau login ke router OS. Kita bisa membatasi user agar hanya bisa login melalui server tertentu dengan cara menonaktifkan atau mengubah port layanan tersebut. Nah, ini kita buka aplikasi Winbox-nya terlebih dahulu. Ini kita klik menu IP, lalu service. Di sini terlihat beberapa layanan seperti Telnet, SSH, WWW, Winbox, dan lain-lain. Untuk keamanan disarankan untuk menonaktifkan semua servis kecuali SSH atau Winbox. Ini kita nonaktifkan. Nah, saya akan mengubah port atau layanan SSH pada Winbox. Yang SSH kita ubah menjadi 9022, lalu kita apply, lalu oke. Nah, pada Winbox kita juga ubah ya teman-teman. Ini ubah menjadi 3000, kita apply lalu oke. Nah, untuk remote via SSH kita menggunakan putih. Nah, ini kita masukkan IP router misalnya 192.168.40.130. Nah, lalu ini portnya kita ganti port yang baru ya teman-teman, 9022. Lalu klik open. Nah, lalu kita login menggunakan username dan password. Nah teman-teman, router sudah berhasil diakses melalui SSH dengan port yang sudah diubah ya teman-teman. Nah, untuk meremote router via Winbox, ini kita buka materi Winbox-nya terlebih dahulu. Nah, ini kita masukkan IP-nya. Ini kita titik 2, lalu portnya 3000. Kalau sudah kita connect. Nah, di sini juga router juga bisa diakses melalui port yang telah diubah. Untuk mengembalikan port ke nilai default, kita buka menu IP, lalu service. Nah, ini kita ubah port SSH kembali ke 22. Kita apply lalu oke. Lalu ini kita Winbox-nya juga diubah ya teman-teman, 8291. Ini kita apply lalu oke. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu router OS login manajemen user. Login manajemen digunakan untuk mengatur siapa saja yang bisa mengakses Mikrotik. Secara default kita menggunakan user admin yang memiliki akses penuh full akses, namun pengguna admin tidak aman karena semua orang bisa tahu password defaultnya. Nah, ini kita masuk ke Winbox-nya terlebih dahulu. Ini kita ke sistem lalu ke user. Nah, ini ada beberapa grup ya teman-teman, yaitu full, red, dan word. Nah, untuk membuat usernya kita ke user, lalu kita klik plus. Nah, ini kita namai Safirna. Nah, kemudian untuk grupnya saya akan full. Nah, untuk passwordnya 1-5. Kalau sudah kita klik apply lalu oke. Nah, setelah itu kita disable user admin untuk sementara. Klik ikon tanda silang. Nah, saya akan mencoba menggunakan user Safirna di Winbox. Lalu passwordnya 12345. Kalau sudah kita connect. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Di sini kita akan mengaktifkan kembali. Nah, sekian pada materi yang kelima. Kita masuk ke materi yang terakhir ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu groups. Grup digunakan untuk menentukan tingkat izin atau hak akses bagi setiap user. Hal ini memungkinkan Anda untuk membedakan kemampuan antara user yang hanya boleh melihat konfigurasi dengan user yang bisa mengubahnya. Nah,
Kita akan membuat user 1 ya teman-teman. Ini kita buka Winbox-nya terlebih dahulu. Ini kita masuk ke sistem, lalu user. Ini kita klik tanda plus. Nah, ini usernya itu user 1 ya teman-teman ya. Terus grupnya adalah read, passwordnya 1 sampai 5. Kalau sudah kita apply lalu oke. Jika saat user 1 login, ia hanya bisa melihat semua konfigurasi. Jika user 1 mencoba menambah atau mengubah konfigurasi, ia akan mendapatkan notifikasi error karena ia tidak memiliki izin untuk menulis Word. Nah, ini kita coba ke New Winbox. Ini kita ketikkan IP-nya ya teman-teman. Ini kita loginnya user 1, lalu passwordnya 1 sampai 5. Ini kita connect. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kita membuat user 2. Ini ke sistem, lalu ke user. Nah, saya akan membuat user 2. Ini kita klik ini. Nah, ini namanya user 2 ya teman-teman. Lalu grupnya itu Word. Lalu passwordnya itu 1 sampai 5. Kalau sudah kita apply, nah saat user 2 login, ia bisa melakukan konfigurasi seperti mengubah alamat IP atau menambahkan aturan. Namun user 2 tidak bisa melakukan operasi yang membutuhkan hak penuh. Dia tidak bisa membuat user baru atau membuat grup user lain karena hak istimewa tersebut hanya dimiliki oleh grup full. Nah, lalu kita ke aplikasi Winbox. Ini kita loginnya menggunakan user 2, lalu passwordnya 1 sampai 5. Lalu kita connect. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Sekian pada bab ke-6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.